Bincang sore dengan Ketua Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Nasdem, Feli Estelita Runtuwena. Bagaimanakah mekanisme BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang sudah menunggak dan bagaimanakah penyelesaiannya? Di Sulawesi Utara, ya. Kemudian memang pemutakhiran data ini kita mohon juga untuk segera. Dimana kan yang paling tahu harusnya kan pemerintah desa dan kelurahan. Jadi ada yang sudah meninggal, ya jangan lagi di situ supaya orang sudah bisa pindah ke orang yang lain, gitu. Ya dari 900.000 sekian ya untuk Sulawesi Utara. Kemudian kenapa tadi saya sampaikan bagi orang yang punya BPJS ini kan karena kita bicara kesehatan secara umum. Nah kalau dia udah punya BPJS tentunya ini kan lebih mudah. Dia memeriksakan diri mereka ke puskesmas, pelayanan kesehatan yang paling dasar lah ya, yang ada di desa, dari kecamatan. Nanti dari situ kan kalau misalkan dianggap perlu untuk dia lanjutkan pemeriksaannya, baru diberikan rujukan dari puskesmas itu ke rumah sakit ya, rumah sakit tipe D kan, tipe C kan, tergantung sakitnya apa gitu. Kalau memang ada yang serius, nah, makanya kita minta untuk masyarakat menjadi harus wajib untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, ya. Jadi yang memang harus menjadi peserta BPJS Kesehatan itu seluruh masyarakat Indonesia. Bayi baru lahir pun ini dia harus jadi peserta. Nah, ada pertanyaan, banyak orang yang sudah tidak bertahun-tahun ya, tidak bisa melunasi. Nah, seperti apa itu? Nah, ada kebijakan dari BPJS Kesehatan di mana mereka 2 tahun saja, ya, 2 tahun. Jadi mungkin kalau dia sudah 6 tahun tidak membayar, dia diwajibkan hanya 2 tahun, ya, 2 tahun membayar. Tapi itu pun diberikan keleluasaan dan keringanan untuk mereka mencicil. Mereka mencicil, tapi ya dia cicil aja, dia kasih tahu dia kemampuan bayarnya seperti apa tiap bulan. Sampai itu betul-betul lunas. Tapi begitu udah lunas dia harus teruskan ya pembayarannya. Jadi cenderung masyarakat Indonesia kalau nyandak sakit, nyandak mengurus BPJS. Ini cenderung ya yang saya temuin di berbagai provinsi. Padahal orang bilang, kita pada pernah sakit buat apa kita membayar? Bapak Ibu yang tidak sakit itu bersyukur kalau tidak sakit, ya. Tapi kita butuh ini subsidi silang. Kenapa Bapak Ibu harus bayar secara teratur? Dengan Bapak Ibu bayar, Bapak Ibu tidak sakit, itu uang itu untuk membayar biaya rumah sakit untuk saudara-saudara kita yang sekarang ini lagi tertidur di rumah sakit. Jadi itu yang kita butuhkan. Kenapa masyarakat kita butuhkan supaya bisa bayar BPJS secara teratur. Yang kita butuhkan itu karena ini masalah subsidi silang, ya. Bagi yang tidak sakit bersyukur kalau kita tak gunakan ini BPJS. Daripada kita gunakan, kalau kita gunakan berarti kita sudah sakit. Jadi marilah kita bayar secara teratur untuk membantu saudara-saudara kita. Itu kenapa? Karena ini bukan asuransi. Apakah setelah membayar cicilan, kartu pesertanya akan langsung aktif atau belum? Nah, saya minta agar langsung aktif. Jangan sampai nanti selesai mencicil baru aktif. Bagaimana kalau dia sakit, kasihan. Jadi itu yang kita juga sudah sampaikan kepada Direktur BPJS Kesehatan, agar ketika mereka harus mencicil, begitu dia sudah bayar cicil, sudah ada kesepakatan untuk membayar kemampuan dia berapa yang dia mampu bayar. Nah di situ harus langsung aktif. Itu yang kami minta untuk BPJS Kesehatan melaksanakan. Jangan sampai ada oknum-oknum yang akhirnya, oh iya nanti lunas dulu baru bisa dipakai. Ya nggak ada guna, itu bukan membantu, itu namanya. Itu bukan membantu masyarakat. Kalau memang memberikan bantuan kepada masyarakat dengan memberikan keringanan untuk mereka mencicil, ketika dia cicil pertama itu harus aktif. Itu yang kita inginkan dilakukan oleh pemerintah. Bagaimanakah cara mensosialisasi kepada masyarakat yang belum paham tentang BPJS Kesehatan ini? Jadi begini, bicara masalah bantuan iuran. Ini masalah sosialisasi ya, harusnya sih disosialisasikan ke pemerintah desa. Memang ini terbatas ya, untuk PBI pusat. Tapi kita berharap yang PBI pusat sudah bayarkan kayak contoh Sulawesi Utara, hampir 1 juta yang sudah dibayar. Kan penduduk kita 2,7 juta, ya, penduduk kita lebih kurang 2,7 juta. Artinya ada selisih lebih kurang 1,8 juta, ya, selisih 1,8 juta.
Nah ini 1,8 juta, kan bukan semua yang nggak bisa bayar. 1,8 juta, ada sekian persen yang bisa mampu, yang memang mampu membayar secara mandiri. Tapi yang selisihnya itu kita minta untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten. Nah ini mereka share, mengambil berapa persen dari kabupaten kota itu. Karena ini semangat ekonomi daerah loh, itu harusnya menjadi tanggung jawab mereka sebagai masyarakatnya. Kalau di Kabupaten Minahasa Selatan, orang tua masyarakat Minahasa Selatan ya bupati dan wakil bupati. Nah ini harus mampu. Kalau bicara keterbatasan anggaran, ya bagaimana pintar-pintarnya orang tua supaya anaknya bisa makan, bisa sekolah, kan bisa sejahtera, kan seperti itu. Jadi ini yang kita butuhkan, harus punya niat ya. Harus punya niat karena ini persoalan di depan kita dan ini harus dilakukan. Inilah masalah politik anggaran ya. Ini dibutuhkan mereka-mereka mana yang penting, yang sangat penting di antara yang penting. Ini penting ya. Mungkin semuanya penting, tapi ada yang sangat penting. Itu yang tidak penting. Karena ada undang-undang ya. 5% minimal dari APBN, 10% minimal pemerintah daerah melalui APBD di luar gaji. Itu ada aturannya. Jangan malah kalau dianggap bahwa pusat sudah sekian persen, orang nggak perlu. Nggak bisa begitu. Itu aturan, ada aturan. Jadi kalau kita bicara masalah itu. Ya, jadi 10% kewajiban dari APBD untuk membiayai biaya kesehatan bagi masyarakat, untuk biaya untuk urusan kesehatan, 10% di luar gaji. Itu ada aturan. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Kalau pusat sudah mengambil peran seperti itu melalui dinas sosial, Kementerian Sosial, data Kementerian Sosial ini masuk ke kami di Komisi 9 dan saya ikut tanda tangan. Kemudian masalah pembayaran lagi kan ada lagi subsidi ya, PBPU subsidinya dari pemerintah di Komisi 9 melalui Kementerian Kesehatan. Untuk tahun depan itu pun ada itu 2,4 triliun yang kita harus berikan. Selisih dari yang masyarakat bayar secara mandiri. Ada selisih, dia kan cuma bayarkan 37 sekian ya, 37 ribu sekian. Harusnya kan dibayar 40 sekian ribu, 42 ribu ya. Selisih itu dibayar oleh ada di Komisi 9, saya ikut ya. Jadi kalau misalkan ada pengurangan anggaran saja yang kita anggap itu dia tidak pas karena masalah penyerapan anggaran. Tapi kami tidak inginkan untuk pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk mengambil anggaran pengurangan anggaran itu dari PBBU yang 2,4 tidak mau, karena itu menyangkut langsung kepada masyarakat yang memang perlu dibantu. Jadi kalau urusan kemasyarakatan yang namanya memang ini fatal ya, kami dari Komisi 9 sangat mendukung anggaran untuk urusan kesehatan, urusan tenaga kerja kepada masyarakat. Itu menjadi prioritas. Ada banyak hal, masalah regulasi dan lain sebagainya, sebagai 3 fungsi kami, yaitu yang kami harus jalankan. Fungsi anggaran bagaimana kami support penuh, kemudian bagaimana juga anggaran yang kami berikan kami harus mengawasi itu. Begitu juga kan ada juga kalau bicara anggaran kesehatan yang transfer dari pusat ke daerah. Nah itu juga menjadi pengawasan kita. Makanya saya tadi di beberapa tempat saya bilang jangan sampai anggaran kesehatan melalui dana transfer daerah. Kemudian ini tidak sampai karena ada pemotongan utang daerah ke pusat. Karena tidak bayar utang kemudian dipotong. Kita berharap tidak terjadi di Sulawesi Utara. Itu yang kita harapkan supaya semua betul-betul jalan lancar. Ya kalau bicara masalah, saya kira itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Sekian dan terima kasih.